Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fiahimatul Aliyah, mahasiswi dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Hari ini, di video ini, aku ingin mengajak kalian belajar tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Sebelum masuk ke materi pembahasan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa sih sebenarnya komunikasi itu. Komunikasi sendiri adalah proses pertukaran pikiran atau penyampaian pesan dari pemberi pesan atau komunikator ke penerima pesan atau komunikan dengan tujuan tertentu. Nah, pesan yang disampaikan itu berbentuk kata-kata atau verbal dan tanpa kata-kata atau non-verbal. Nah, ini dia nih yang akan kita bahas. Komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya nanti berupa ucapan atau tulisan kata-kata. Nah, tadi kan alat untuk komunikasi verbal adalah bahasa. Bahasa sendiri merupakan sekumpulan kata yang disusun secara terstruktur sehingga menjadi suatu kalimat. Ciri-ciri dari komunikasi verbal itu ada tiga, yaitu yang pertama disampaikan secara lisan atau tulisan, yang kedua komunikasi ini tuh cenderung dua arah dan eksplisit. Eksplisit ini mengandung makna bahwa komunikasi ini tuh jelas, terang, dan tersurat. Yang ketiga yaitu kualitas komunikasi sering ditentukan oleh komunikasi verbal. Fungsi-fungsi dari komunikasi verbal ini yaitu penamaan, jalur interaksi dan transmisi informasi, alat sosialisasi yang efektif, dan sebagai sarana pengembang bahasa. Yang pertama, penamaan. Penamaan ini tuh bisa dibilang untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah benda, objek, tindakan, ataupun orang. Jadi dengan penggunaan bahasa ini, kita akan lebih mudah saat mereferensi sesuatu. Contohnya, benda ini dinamakan buku. Dan benda ini dinamakan bedak. Jadi seperti itu contohnya. Yang kedua, sebagai jalur interaksi dan transmisi informasi. Dengan bahasa, kita itu bisa menyampaikan informasi, emosi, empati, maksud, dan berbagai hal lainnya hanya dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat. Dan yang ketiga, alat sosialisasi yang efektif. Jadi kan karena komunikasi verbal itu mudah digunakan, efektif dalam menyampaikan maksud, banyak digunakan. Jadi komunikasi ini tuh sangat bermanfaat sekali untuk bersosialisasi. Contohnya hal seperti diskusi, menyapa, sekadar ngobrol, dan hal sosial yang tidak akan semudah sekarang jika tanpa komunikasi verbal. Yang terakhir yaitu sebagai sarana pengembang bahasa. Dunia ini kan selalu berkembang ya, jadi sehingga banyak hal baru yang muncul dan perlu diidentifikasi. Termasuk setiap tahun itu pasti ada aja yang namanya bahasa gaul yang muncul. Contohnya di tahun 2021 ini seperti ya image, canda, halu yang biasanya digunakan oleh anak-anak muda. Selanjutnya, contoh komunikasi verbal itu apa aja? Yang pertama, membaca majalah, membaca koran, membaca berita di internet, lalu berbicara melalui telepon, lalu surat menyurat kalau zaman dahulu ya. Kalau sekarang mungkin bisa melalui email. Terus bisa juga dengan chattingan lewat WhatsApp atau smartphone, aplikasi yang lainnya. Menonton televisi itu juga termasuk ke dalam komunikasi verbal. Intinya adalah komunikasi verbal ini menggunakan bahasa. Kita mendengar, kita berbicara, kita membaca tulisan, itu termasuk ke dalam komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini tidak terlalu rumit, hanya saja yang menjadi permasalahan adalah yang pertama perbedaan bahasa. Jadi satu negara dengan negara yang lain itu mempunyai bahasa yang berbeda. Di Indonesia sendiri bahasa nasional kita ya Indonesia, dan di Indonesia sendiri juga punya beragam bahasa daerah, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda yang itu digunakan pada daerah masing-masing. Nah, maka dari itu ada ketetapan di mana bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional, yaitu ya untuk mempermudah komunikasi antar negara. Yang kedua yaitu perbedaan penafsiran kata dari satu individu dengan individu yang lain. Contohnya saja nih pada satu kata yakni indah. Penggunaan kata indah terhadap lukisan ini. Si A bilang bahwa lukisan ini tuh indah, namun menurut si B lukisan ini biasa aja. Hal ini tuh dipengaruhi karena sudut pandang yang berbeda dari individu satu dengan individu yang lain. Inilah yang menyebabkan perbedaan penafsiran kata.
Dan yang terakhir yakni perbedaan persepsi mengenai satu kata yang dimaknai berbeda antar budaya satu dengan budaya yang lainnya. Contohnya ada pada kata pipis. Dalam bahasa Jawa, pipis ini artinya buang air kecil, namun di Bali, pipis ini berarti uang. Jadi inilah perbedaannya. Oke, itu dia penjelasan tentang komunikasi verbal. Sekarang kita lanjut ke komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal umumnya menggunakan bahasa tubuh atau yang tidak diucapkan. Komunikasi nonverbal digunakan sebagai penguat komunikasi verbal. Jadi, fungsi utama dari komunikasi nonverbal ini adalah sebagai pelengkap, yaitu untuk memperjelas komunikasi verbal yang menggunakan kata-kata. Kadang seseorang dapat mengerti dengan jelas suatu informasi apabila mendapatkannya dari kombinasi antara komunikasi verbal dan juga nonverbal. Contohnya saja, ketika saya ingin menyuruh seseorang untuk diam, saya akan menggunakan komunikasi verbal, yaitu mengucapkan jangan berisik. Lalu saya perjelas dengan komunikasi nonverbal, yaitu gerakan telunjuk tangan didekatkan di bibir dan sambil bilang, "Shh, jangan berisik." Seperti itu contohnya. Ciri-ciri dari komunikasi nonverbal ini yaitu yang pertama disampaikan dengan menggunakan isyarat, yang kedua proses komunikasinya ini tuh dapat terjadi dua arah maupun satu arah dan bersifat implisit. Implisit ini mengandung makna bahwa sesuatu dijelaskan dengan tidak begitu jelas alias samar-samar. Yang ketiga yakni kualitas komunikasi tergantung pada pemahaman terhadap persepsi orang lain. Jenis dari komunikasi verbal ini banyak sekali, yaitu sentuhan, kronemik, komunikasi objek, gerakan tubuh, proksemik, lingkungan, vokalik, dan gestur. Saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, sentuhan. Sentuhan ini tuh dapat dilakukan secara halus maupun secara kasar. Halus maupun kasar, kayak gitu. Dan makna yang tersampaikan pun juga sejalan dengan sentuhan yang diberikan. Jangan salah, sentuhan tidak hanya meliputi tangan saja, namun dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sentuhan. Dan bahu saling senggol itu juga namanya sentuhan, dan itu memiliki makna tersendiri. Yang kedua, kronemik. Kronemik ini berhubungan dengan waktu. Waktu sendiri itu merupakan wahana yang tepat ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan. Misalkan saja kita harus memperhatikan waktu ketika ingin bertanya kepada dosen yang menyampaikan materi perkuliahan. Lebih baik disampaikan ketika dosen mempersilahkan kita untuk bertanya atau berpendapat. Jangan bertanya atau berpendapat ketika dosen sedang menyampaikan materi. Itulah kronemik. Memperhatikan waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya, komunikasi objek. Komunikasi objek ini merupakan jenis komunikasi yang memanfaatkan benda sebagai medium. Contoh umumnya itu ada pada penggunaan pakaian. Biasanya pakaian satu profesi dengan profesi yang itu kan itu berbeda. Seperti profesi dokter mengenakan baju dokter, profesi polisi mengenakan seragam polisi, seragam TNI dan polisi pun juga berbeda. Jadi dari kita melihat pakaian yang dikenakan, kita bisa mengidentifikasi apa profesi seseorang. Selanjutnya, gerakan tubuh atau kinestetik. Gerakan tubuh ini biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Bentuk dari kinestetik ini ada 5, yaitu emblem, ilustrator, effect display, regulator, dan adaptor. Saya akan menjelaskannya satu-satu. Yang pertama, emblem. Emblem ini tuh intinya gerakan tubuh yang dapat mewakili pesan verbal atau kata-kata. Yang kedua, ilustrator. Ilustrator ini merupakan gerakan tubuh yang menyertai pesan verbal untuk menggambarkan, melengkapi, dan memperkuat pesan. Contohnya, ketika seseorang ingin melarang sesuatu, dia akan menggunakan gerakan tubuh yang berfungsi untuk memperjelas pesan verbal tersebut. Jangan parkir di sana, itu dilarang. Yang ketiga, effect display. Effect display ini merupakan gerakan tubuh, khususnya wajah yang memperlihatkan perasaan dan emosi. Contohnya ketika orang sedang gembira, sedih, lemah, kuat. Oke, kita lanjut ke jenis komunikasi nonverbal selanjutnya, yaitu proksemik. Proksemik ini adalah bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi berada. Pengaturan jarak ini tuh dapat menentukan tingkat keakraban seseorang dengan orang lain loh. Selanjutnya, vokalik atau paralanguage yang berhubungan dengan intonasi yang kita gunakan ketika sedang berbicara. Menyentak, tinggi rendahnya nada bicara kita itu akan menentukan pesan yang disampaikan nanti seperti apa. Contohnya ketika kita menggunakan nada tinggi pada kata apa, pasti orang yang melihat kita akan berpikir bahwa kita ini sedang marah. Berbeda cerita dengan ketika kita menggunakan nada rendah.
apa pesan yang disampaikan sejalan dengan intonasi yang kita gunakan gitu. Yang terakhir adalah gestur atau bahasa tubuh. Gestur adalah suatu bentuk komunikasi nonverbal dengan aksi tubuh yang terlihat mengkomunikasikan pesan-pesan tertentu baik sebagai pengganti bicara atau bersamaan dengan kata-kata. Komunikasi nonverbal ini dianggap lebih rumit dibandingkan dengan komunikasi verbal karena dipengaruhi oleh reference dan experience. Bukan hanya reference dan experience si pemberi pesan saja, namun juga reference dan experience si penerima pesan. Jadi dari penjelasan tadi bisa disimpulkan ya bahwa komunikasi verbal adalah segala sesuatu pesan yang diucapkan atau ditulis. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah segala sesuatu pesan yang disampaikan itu terlihat dan dapat terasa oleh panca indera. Oke, jadi demikianlah penjelasan dari saya tentang komunikasi verbal dan juga nonverbal. Semoga dapat dipahami dan juga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.